Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, tema kita pagi hari ini adalah kanker rohani, iri dan dengki. Ya, jangan mau kena kanker ya. Iri dan dengki bisa berubah menjadi kanker. Oleh sebab itu, ayo kita sehat secara tubuh, jiwa dan roh. Buka kitabnya saudara. Di 1 Samuel 18, mulai dari ayat yang ke-6. Kita belajar dari dua tokoh ini, karakter mereka, supaya kita belajar. Ya, Saul benci kepada Daud. Sudah? 1 Samuel 18, mulai dari ayat yang ke-6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Jadi kita tahu cerita ini, bahwa Daud bisa mengalahkan bangsa Filistin. Nah, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi dan berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ribu sama laksa banyakan mana, saudara? Laksa, ya. Saya kalau baca ini agak tertawa juga ya. Jadi, rakyatnya ini juga konyol ini ya. Kan sebelum ada Daud, ada Saul kan ya. Saul juga bisa melakukan peperangan, tetapi ternyata kalah saing gitu. Nah, rakyatnya juga ini kan kayak ngejekin gitu ya. Saul, kamu hanya bisa beribu-ribu, tapi Daud bisa berlaksa-laksa. Nah, bagi orang yang memiliki karakter kompetitor, ya pasti marah gitu kan ya. Lihat ayat yang ke-8 gitu. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Nah ini, hati-hati dengan kemarahan. Marah itu boleh. Tetapi ketika adanya kemarahan yang bangkit, itu buka portal iblis. Bangkitnya amarah terhadap sesuatu hal seperti membuka portal buat iblis. Marah boleh. Tuhan Yesus juga marah kok, pernah marah. Tetapi marah-marah yang dibangkit-bangkitkan itu membuka pintu buat iblis masuk ke dalam hidup kita. Nah, perhatikan si Saul ini. Kita tahu ya, Saul marah karena diejek. Satu, yang kedua, Saul marah karena kalah saing. Saul ini punya hati kompetitor. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Perkataan yang mana? Ini loh, perkataan yang ini. Saul mengalahkan beribu-ribu, sementara Daud berlaksa-laksa. Orang itu kalau punya pikiran kompetitor, ya, sebenarnya memiliki karakter kompetitor itu nggak salah loh. Nggak salah, tergantung kondisi hatinya. Saya dulu waktu bekerja di kantor, juga punya karakter kompetitor. Yang artinya, nggak mau kalah saing, tapi lebih menuju ke positif. Bukan menghancurkan seseorang, bukan menghasut, bukan memakai cara culas. Tetapi nggak mau kalah saing. Lebih kepada hal yang positif. Menyerangnya, membalasnya lebih ke senyap. Nah, itu yang saya lakukan dulu waktu saya bekerja. Tetapi, si Saul ini beda, saudara. Si Saul ini nih gak mau kalah. Dia tidak melihat kemampuan di dalam dirinya. Biasanya kompetitor yang tidak bisa belajar banyak, itu biasanya punya karakter yang jelek seperti si Saul ini. Kan pada kenyataannya Daud yang paling bisa mengalahkan Goliat. Sementara Saul tidak. Hatinya menjadi panas, lalu apa? Si Saul ini marah. Sebab pikirnya, nah ini, hati-hati dengan pikiran. Waktu melihat sesuatu hal,
Dia mendengar bahwa dia diejek. Satu. Yang kedua, dia melihat bahwa dia memang kalah. Lalu kalau pikirannya tidak bisa dikelola dengan benar, nah ini portal buat iblis masuknya gampang banget. Yang pertama, dia tidak bisa menguasai telinganya. Yang kedua, dia tidak berkuasa atas matanya. Kemudian pikirannya mengolah tentang apa yang dia dengar dan dia lihat, maka pikirannya main. Nah, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Nah, ini timbul kemarahan. Gak cuma perang jabatan. Saul benar-benar kalah dari semuanya. Gak dihormati lagi, merasa bahwa Daud jauh lebih baik, jauh lebih pinter, jauh lebih jago. Posisi dia merasa kegeser. Nah, tipe-tipe kayak begini nih kalau di kantor gitu ya. Gak usah di kantor deh, di pelayanan juga ada kayak begini. Hati-hati dengan tipe kompetitor. Karena ketika orang punya karakter kompetitor, suka membanding-bandingkan begitu, biasanya pikirannya itu tuh kotor. Karena nggak mampu mengolah yang di telinga sama yang di mata. Makanya yang terjadi adalah sejak hari itu, maka Saul mendengki Daud. Sejak kapan? Sejak terjadinya kekalahan. Orang itu tuh kan nggak mungkin berhasil terus kan. Makanya kita tuh perlu belajar yang namanya kegagalan, kehancuran, kehilangan, mengalami kematian. Belajarlah mengelola pikiran dengan benar. Marah itu boleh, tetapi harus punya kemampuan di dalam mengolah semua apa yang ada di dalam isi kepala. Sebab jika tidak, yang ada di dalam kepala inilah yang menyebabkan kita berperilaku. Tergantung isi kepalanya apa. Kalau isi kepalanya itu adalah penuh dengan kemarahan, maka perilakunya yang timbul pasti ngikutin isi kepalanya. Orang balas dendam tergantung isi kepalanya. Jadi nggak bisa ucuk-ucuk balas dendam. Ketika isi kepalanya penuh dengan kemarahan, kejengkelan, rasa frustrasi, besar kemungkinan ada rasanya balas dendam. Nah, Saul sejak saat itu dengki sama Daud. Nanti kita akan bedakan apa bedanya iri dan dengki. Ini adalah penyakit yang mematikan di dalam kerohanian. Sewaktu kita memiliki satu kemarahan yang besar, yang tidak bisa dikelola dengan benar, maka yang terjadi seperti si Saul ini. Mudah dengki terhadap Daud. Perlu loh saudara, kita itu bisa mengapresiasi keberhasilan seseorang. Makanya tadi saya bilang, ketika kita punya karakter kompetitor, bersaing itu boleh. Tetapi ajarkan kepada diri sendiri, bersainglah secara sehat. Jadi kalau misalkan tetangganya ada yang punya kulkas baru, ya jangan punya rasa iri. Aku harus punya harga kulkas yang jauh lebih mahal harganya. Kalau ada anak tetangga yang bisa sekolah ke sekolah yang lebih mahal gitu ya, saya harus punya keinginan, anak saya harus sekolah ke jauh yang lebih mahal daripada saya punya tetangga. Nah, itu isi pikiran kompetitor yang lebih ke arah negatif. Tipe-tipe yang kayak begini nih, berasal dari keluarga yang tidak baik biasanya. Waktu kecil dia diperlakukan kayak begitu, gak dianggap, ya gak diperhatikan, gak disayang mungkin. Dia kehilangan cinta di dalam keluarganya. Waktu kecil gak bisa berdaya, tapi begitu besar, makanya timbul suatu kemarahan ketika mau bersaing tapi kalah. Biasanya karakter jeleknya muncul. Salah satunya adalah dengki. Sama seperti si Saul ini. Keesokan harinya, lihat.
Dia udah buka portal nih. Portal telinganya adalah telinga sama matanya udah mulai nggak bisa dia kuasai. Pikirannya udah mulai panas. Dia buka portal buat iblis masuk. Perhatikan di ayat yang berikutnya. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Perhatiin. Kita marah boleh. Tapi jangan kemarahan itu menimbulkan kita berbuat jahat. Makanya firman Tuhan dikatakan apa toh? Jikalau engkau mengalami satu kemarahan, jangan tunggu sampai matahari terbenam. Yang artinya apa? Jangan marah terlalu lama. Karena kemarahan yang timbul di dalam hati itu bisa menimbulkan kanker. Kanker apa? Kanker rohani. Susah berdoa, susah mengampuni, susah mengasihi, timbul niat jahat, balas dendam. Nah, ini adalah berbahaya. Karakter-karakter ini berbahaya. Saya sering sekali melayani orang-orang yang mengalami sakit kronis, sakit berat. Biasanya mereka itu banyak sekali sampah dalam dirinya. Sampah kemarahan, sampah kekecewaan. Pentingnya mengampuni, pentingnya mengasihi. Jadi, kemarahan Saul ini yang menyebabkan iblis berkuasa atasnya. Kalau udah kerasukan setan, terus bagaimana? Jadi orang kerasukan setan tuh nggak melulu harus kesurupan loh, saudara. Seringkali kalau kita buka portal kemarahan, kuasa jahat bisa menguasai kita. Tandanya apa? Liatin. Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Nah, bisa tantrum. Terkadang kita nggak sadar, kita tantrum. Waktu kita marah, penuh dengan kekecewaan, biasanya kemarahan yang ada di dalam hati, rasanya tuh timbul rasa dendam. Liatin aja ya. Nggak bakalan mau lihat mukanya. Aku nggak bakalan mau direndahkan. Wah, kalau udah kayak begini, udah berasa kayak singa, ya, mau menyergap gitu. Hati-hati, saudara. Iblis bisa berkuasa atas kita. Saya punya satu teman gitu ya. Kalau lagi ngomongin seseorang yang dulunya pernah nyakitin dia, pahitnya setengah mati. Makanya orang-orang yang pahit, gampang liatin aja perkataannya. Kata-katanya kalau nyinggung seseorang yang itu tuh, yang dia pernah konflik tuh, timbul rasa pahit. Wah, dengkinya setengah mati. Ini pertanda bahwa dirinya tuh penuh dengan pahit. Sepahit empedu. Marah itu boleh, saudara. Oleh sebab itu Tuhan sudah wanti-wanti. Mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Artinya jangan ada space sedikit pun di dalam hati kita ini untuk adanya satu kebencian. Karena kebencian yang ditumpuk, menumpuk-numpuk kebencian itu menimbulkan kanker rohani. Kebencian yang luar biasa. Nah, itu berbahaya. Ia kerasukan di rumahnya sedang, nah ini bedanya. Karakter Daud sama Saul beda. Daud melakukan ini. Daud main kecapi seperti sehari-hari. Karakter Daud ini, kalau orang suka muji nyembah Tuhan, karakternya terbentuk aman. Itulah kenapa hasil daripada saat teduh, kalau kita berdoa, hasilnya adalah perubahan karakter. Kenapa kita itu suka sekali tidak terima berkat Tuhan? Pintu mujizat susah terbuka. Sepertinya kita sudah berdoa dan sudah berpuasa. Tetapi kita lupa pada satu hal, perubahan karakter. Kita pelayanan udah kemana-mana nih. Tapi karakternya nggak berubah. Udah baca firman Tuhan nih. Tapi karakternya tidak berubah. Saul udah diberkati Tuhan, dapat pengurapan dari Tuhan, tetapi karakternya tidak berubah.
Makanya orang-orang yang memiliki karakter yang tidak berubah, percuma saudara. Kasih Tuhan tidak ada di dalam dirinya. Nah, perhatikan si tokoh berikutnya yang si Daud ini. Daud memiliki kebiasaan dalam memuji dan menyembah Tuhan. Orang-orang yang melakukan saat teduh benar, pasti isi kepalanya benar. Makanya saya suka bilang toh, saat teduhlah yang benar. Saat teduh yang benar itu apa? Berdoa, memuji Tuhan, melakukan firman Tuhan. Banyak daripada kita cuma doa. Tapi firman Tuhannya tidak dilakukan. Saul adalah gambaran daripada orang yang tidak melakukan firman. Apakah Saul tidak diurapi Tuhan? Diurapi. Dia diurapi Tuhan kok si Saul ini. Saul pernah menjadi raja sebelum ada Daud. Saul juga dapat pengurapan Tuhan. Kemarin kita sudah bahas bukan di saat teduh bahwa Tuhan tidak gampangan memberikan pengurapan. Pengurapan hanya diberikan kepada orang-orang yang benar-benar siap terima pengurapan. Siapakah yang siap terima pengurapan itu? Orang-orang yang rendah hati. Nah, Daud punya kebiasaan main kecapi. Hatinya terjaga aman. Sekalipun dia tahu bahwa Saul pasti marah nih sama gue. Karena gue lebih banyak mengalahkan bangsa Filistin. Sementara Saul enggak. Daud juga tahu Saul marah. Makanya Saul, coba. Ketika seseorang dikuasai oleh roh jahat, timbul pikiran psikopat. Perhatiin ini. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Nah, lihat nih. Hati-hati. Ketika kemarahan tidak bisa terbendung dengan sangat baik, maka timbul pikiran psikopat. Tahu kan pikiran psikopat? Cara melawannya udah gak sehat. Lebih ngeri. Tujuannya adalah menyiksa, gak cuma membunuh, tapi disiksa terlebih dahulu, pengen melihat penderitaan, dengki, itu tuh kan artinya begini. Suka sekali melihat penderitaan orang. Itu dengki. Kalau seteru kita itu mengalami kehancuran, kehilangan, kebangkrutan, atau seperti apa, ada rasa bangga. Liatin aja. Rasain kamu. Dulu kamu menghina saya, sekarang kamu kayak begini. Nah, kayak gitu. Ada nggak hati yang kayak begini? Hati-hati loh saudara. Kalau kita tertawa atas penderitaan orang, hati-hati. Roh jahat menguasai pikiran kita. Kita suka mentertawakan ketika seteru kita jatuh. Makanya banyak orang selalu menggunakan kalimat yang kayak begini. Tuhan membela orang yang diurapinya. Firman Tuhan dipakai buat apa? Firman Tuhan dipakai buat membela diri. Tuhan tidak akan pernah memberikan pengurapan kepada orang yang suka marah. Amin. Adapun Saul ada tombak dalam tangannya. Tahu kan tombak? Tombak dipakai buat membunuh. Jadi waktu kita punya karakter penuh dengan kemarahan, penuh dengan rasa iri, penuh dengan kejengkelan yang luar biasa. Ketika dia tidak bisa mengelola isi pikirannya, maka timbul karakter psikopat. Kayak si Saul ini. Ayat yang ke-11. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya. Nah, ini lagi nih soal tentang pikiran. Ketika seseorang marah, seseorang punya keinginan untuk balas dendam, isi pikirannya penuh dengan strategi. Strategi apa? Mengalahkan musuh. Strategi balas dendam. Strategi menyiksa. Nah, orang-orang yang seperti ini jauh dari hadirat Tuhan. Makanya kalau punya karakter iri hati, kita itu kadang suka nggak sadar kalau iri hati, saudara. Gampang kok ngelihatnya.
Orang iri dan dengki itu hanya dirinya dan Tuhan yang tahu. Makanya koreksilah diri dengan cepat-cepat. Saya suka sekali mengatakan bahwa saat teduhlah dengan benar. Kalau kita tuh saat teduhnya benar, keinginan-keinginan untuk iri dan dengki itu akan jauh sekali untuk dilakukan. Pernah lihat ibu-ibu komplek ya, yang suka sekali kasakusuk ngomongin tetangganya. Nah, makanya hati-hati ya para wanita. Perhatikan circle kalian. Jangan berkelompok ngomongin orang, julitin orang, kasakusuk kayak gitu. Hati-hati, iblis berkuasa atas orang yang buka portal. Waktu ngomongin orang, waktu julitin orang, iblis berkuasa. Keinginan untuk terus-menerus membenci, keinginan untuk balas dendam, keinginan untuk tertawa atas penderitaan orang, lah itu iblisnya udah masuk. Si Saul juga kayak begitu. Gak bisa kelola pikirannya dengan benar. Baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Nah ini kan mengerikan. Dibunuh loh. Saul itu kan kenal Daud. Lah memangnya Daud ngapain Saul toh? Daud itu kan gak jahat loh sama Saul. Ini hanya perkara menangnya lebih banyak mengalahkan bangsa Filistin. Daud gak ngapa-ngapain Saul. Seringkali ketika kita gak punya hati benar di hadapan Tuhan, pikiran kita tuh kotor. Bikin bisnis gak jujur. Bikin bon palsu. Markup harga. Nah itu kan berbahaya kayak begitu. Karena isi pikirannya yang tidak bisa dikendalikan dengan benar. Keinginan untuk menjatuhkan orang lain. Kalau kita benci kepada si A, kita akan cerita kepada B, C, D, E agar turut serta mereka membenci si A. Ayo, ada nggak yang kayak begini? Nggak akan ada yang ngaku. Kenapa? Orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki, orang-orang yang merasa kepahitan, dia sedang menebarkan roh kebencian kepada orang-orang lain. Agar supaya sama-sama membenci musuhnya. Makanya saya bilang, hati-hati. Kalau udah mulai gosip sana-sini, julid sana-sini. Tanpa kau sadari, engkau menerima spirit kebencian dari seseorang. Ini berbahaya loh saudara. Kita yang tadinya baik-baik saja, kita akan menerima informasi jelek terus. Informasinya jelek terus. Yang tadinya kita nggak ngerti apa-apa, jadi, oh ternyata si orang itu kayak gitu ya. Oh kalau gitu, udahlah aku nggak mau aja sama dia. Nah, mendengar informasi dari mulut ke mulut, nggak melihat realitanya kayak apa. Pikirannya penuh dengan sampah. Makanya kalau circle kehidupannya kita nggak hati-hati banget. Perhatikan, saringlah. Anda berteman sama siapa? Anda bertetangga sama siapa? Anda punya circle kehidupan sama siapa? Karena dengan siapa kita duduk, kalau orang-orang itu adalah orang-orang yang penuh dengan kepahitan, sooner or later, Anda akan sama persis seperti orang itu. Gak ada orang bisa kuat menahan telinga, saudara. Mesti pinter-pinter memfilter pertemanan. Difilter yang masuk ke telinga. Difilter yang dilihat oleh mata, difilter. Jangan berteman dengan pemarah. Kitab Amsal katakan begitu. Kenapa? Lama-kelamaan kita akan jadi pemarah. Jangan keseringan duduk sama tukang gosip. Lama-kelamaan kita juga akan jadi tukang gosip. Saya suka ilustrasi sederhana, saudara. Berlian, kalau dilempar ke jamban gitu, kalau dia punya karakter berlian, sekalipun dia pernah jatuh ke jamban, kalau dia diambil, dia dicuci bersih, tetap dia berlian. Dijual juga mahal.
Lah, tapi kalau kita itu nggak punya karakter berlian, dapat gosip sana sini, ikut. Yang tadinya baik-baik aja ikut. Itu namanya spirit. Spirit kebencian, spirit iri, spirit dengki, itu sifatnya menular. Kalau pasanganmu tukang marah-marah, pasanganmu melakukan banyak dosa, diam. Doakan. Karena lama-kelamaan kita akan sama persis seperti pasangan kita. Oleh sebab itu saat teduhnya yang benar. Ini kan Daud udah dikasih contoh nih. Daud main kecapi seperti sehari-hari. Ini bicara tentang apa toh? Daud menjaga dirinya dengan banyak melakukan doa, pujian, penyembahan. Supaya apa? Karakternya terjaga. Kalau kualitas saat teduh kita nggak benar, saudara, kita akan berubah menjadi orang jahat. Kita itu kan nggak suka kan dituding menjadi penjahat. Padahal kita berperilaku jahat. Persoalan-persoalan kayak gitu tuh, yang tahu cuma kita dan Tuhan. Makanya penting sekali kita menjaga diri kita dari semua yang kita dengar, dari semua yang kita lihat, agar supaya perilaku kita terjaga. Saul, begitu dia memiliki karakter kompetitor, perilakunya jadi salah. Saul tidak memiliki kemampuan dalam mengolah isi kepala, sehingga ketika apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dia tidak punya kemampuan mengolah kepalanya. Timbul rasa iri, timbul rasa dengki. Itulah kenapa dia punya karakter psikopat. Lihat, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Ini kan berarti dia mau membunuh, toh? Mau membunuh, mau menyiksa. Tanpa kita sadari, kita tuh suka banget loh saudara, melihat orang menderita. Apalagi kalau orang itu adalah musuh kita, yang pernah nyakitin kita, yang pernah melukai kita. Kita suka bertepuk tangan atas penderitaan orang. Itulah yang diwanti-wanti Yesus. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Mengampunilah sebanyak 70 kali 7 kali. Supaya apa toh? Jangan kita punya kebencian pada waktu masuk dalam hadirat Tuhan. Karena standar untuk masuk dalam hadirat Tuhan adalah kekudusan. Itulah kenapa Yesus wanti-wanti pakai firman Tuhan itu. Supaya karakter kita tidak seperti Saul. Gak mungkin kan kita hidup sama orang yang bisa kita hindari. Kita gak bisa memilih tinggal sama siapa, berteman sama siapa, hidup sama siapa, bekerja sama siapa. Kita nggak bisa hindari itu. Tetapi kita bisa belajar mengolah isi kepala kita. Karena semua yang ada di dalam isi kepala ini yang menyebabkan kita berkeputusan dan bertindak. Nah, si Saul ini nggak punya kemampuan dalam mengolah isi pikiran. Tetapi lihat karakter Daud. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Yang artinya apa toh? Daud cuma menghindar, tapi nggak balas. Apa yang menyebabkan Daud nggak membalas? Pengurapan. Karena kebiasaannya main kecapi, yang artinya apa? Dia menjaga pengurapan Tuhan. Itulah pentingnya doa, pujian, penyembahan, melakukan firman Tuhan saat teduhnya yang benar, agar supaya apa toh? Agar supaya perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari itu benar. Kalau nggak penting banget, nggak usah ngomong. Ketika hatimu marah, saya belajar saudara, ketika seseorang melukai saya, seseorang marah dengan saya mungkin, saya akan mundur dulu, menjauh dulu. Karena kalau kesenggol hatinya, bisa nggak saya marah? Bisa. Oleh sebab itu ketika kita berada dalam satu situasi, entah itu konflik atau masalah-masalah lainnya, lebih baik kita menyingkir terlebih dahulu. Berikan ruang, tahan diri dulu, berpikir dulu, supaya kita itu tidak bereaksi. Si Saul ini kan tipe-tipe orang yang gampang bereaksi. Hati-hati. Sikap-sikap karakter-karakter reaktif itu tuh berbahaya. Apa toh reaktif itu?
Reaktif itu adalah satu perilaku yang spontan dilakukan ketika menghadapi situasi tertentu. Contoh, begitu engkau dilukai, engkau langsung marah. Ngomong kasar, ngomong jorok, langsung mengutuk. Nah, itu bereaksi. Akibat daripada apa? Tidak memiliki kemampuan untuk menahan mulutnya. Makanya penting sekali diam dulu, sabar dulu, berikan ruang buat bernafas, tenang, agar supaya apa? Perilakunya benar. Si Saul ini dari sejak dia dihina, sebenarnya kan yang menghina bukan Daud loh. Rakyatnya yang ngece. Apa sih yang ngece? Mengejek. Dia nggak suka diejek. Makanya timbul pemikiran jahat. Dikatakan apa? Tetapi Daud mengelaknya sampai 2 kali. Saul pun juga terkejut. Loh, kok Daud nggak balas dendam ya? Lihat ini ayat yang ke-12. Saul menjadi takut kepada Daud karena ini Tuhan menyertai Daud. Itu loh yang tadi saya bilang. Saat teduhlah yang benar. Apa toh saat teduh yang benar? Karaktermu terbentuk. Tidak mau masuk dalam konflik sembarangan. Enggak dikit-dikit marah, enggak dikit-dikit balas dendam. Memiliki karakter yang penuh dengan kehati-hatian. Saul aja sampai tahu itu. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Lihat nah. Apa ndak eman-eman? Yang tadinya diurapi Tuhan, pengurapan Tuhan itu diambil. Karena apa? Karakternya nggak dijaga. Hati-hati saudara. Jangan sampai pengurapan itu diambil Tuhan. Tuhan tidak percaya kepada kita lagi karena apa? Tidak bisa menjaga diri dengan benar. Gampang marah, gampang tersinggung, gampang terluka. Dikit-dikit julitin orang. Dikit-dikit menghancurkan orang. Punya karakter balas dendam. Makanya kalau hati, saya sudah sering kali katakan, jangan banyak simpan sampah. Sampah kehidupan yang berupa apa? Kemarahan, kekecewaan, pahit hati, yang tersimpan di dalam hati yang gak pernah bisa dikeluarin. Karakter kita akan seperti si Saul ini. Jadi psikopat. Gampang terluka, gampang marah, bereaksi. Dengerin khotbah nggak sesuai dengan isi hatinya, wah hamba Tuhan kok menghakimi. Nah, bereaksi kan? Disuruh untuk melakukan mengampuni, ya gimana mau mengampuni? Kok nggak tahu sih perasaan hati saya. Nah, bereaksi. Dikasih tahu, dinasehati, tapi tidak dilakukan. Bereaksi. Penting sekali kita diam dalam hadirat Tuhan, saudara. Si Daud ini sungguh-sungguh apa toh? Sungguh-sungguh menjaga dirinya. Makanya sekalipun dia diberikan pengurapan oleh Tuhan, dia bisa mengalahkan bangsa Filistin lebih banyak jumlahnya. Tapi Daud tidak menurunkan kualitas standar kehidupannya di hadapan Tuhan. Nggak ada loh di sini disebutkan bahwa Daud pongah, Daud sombong. Enggak. Pentingnya berdiam diri. Mari saudara berlatih pagi hari ini. Saya juga. Mari sama-sama berlatih. Tahan diri. Mungkin situasi di dalam keluargamu nggak enak. Yang membuat engkau nggak nyaman. Tapi perhatikan. Kita tidak akan bisa berdoa dengan penuh pengurapan. Kalau kita ngikutin alur kemarahan orang, alur kejengkelan orang, alur dosanya orang. Nah, kita akan habis energi di situ. Tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau nggak penting banget, nggak usah ngomong udah. Menyingkirlah dari circle yang nggak sehat. Menjauhlah dari manusia-manusia toksik. Nggak apa-apa, saudara. Saya tuh puji Tuhannya ya. Puji Tuhannya saya ini nih tipe orang yang suka sendiri sih soalnya. Maksudnya sendiri itu bukan berarti saya nggak punya teman. Teman saya banyak banget. Tapi kalau udah ngumpul banyak begitu, saya suka habis energi, saudara. Namanya juga introvert. Jadi,
Kalau nggak penting banget, aduh, saya mending sendiri dulu deh ya. Saya lebih suka itu duduk berdua, bertiga gitu ya. Ngobrol yang ringan-ringan aja, yang sederhana gitu. Yang lucu-lucu. Saya tuh suka kayak gitu. Nggak suka banget. Udah, aduh. Udah ngomongin sana, ngomongin sini. Amin. Ya. Apa bedanya iri dan dengki? Orang punya karakter iri dan orang karakter dengki hanya kita dan Tuhan yang tahu. Iri itu adalah waktu begini. Tetanggaku punya kulkas. Aku harus punya. Jujur ya saudara, saya dulu waktu di kantor punya karakter iri. Di kantor saya dulu, wah kalau siapa bawa punya tas gitu ya, tasnya saya lihat nih, wah ini mereknya lebih kayak gini. Saya akan beli tas yang baru, yang harganya jauh lebih mahal dari dia. Ini aja udah karakter iri. Saya dulu kayak begitu, punya karakter kompetitor, nggak mau kalah. Nggak cuma tas, nggak usah ngomong tentang barang deh. Saya dulu suka sekali nonton di bioskop. Kalau ada film baru, saya harus menjadi orang yang pertama untuk nonton film itu. Itu aja nggak mau kalah. Padahal kan ya sebenarnya bukan yang bagaimana-bagaimana ya. Tapi kalau kita pelihara karakter-karakter yang kayak begini, lama-kelamaan kita akan menjadi seperti itu. Amin. Dijaga ya. Dijaga dirinya. Mari kita belajar. Jadi orang biasa aja. Enak ternyata. Jadi yang biasa aja. Yang lainnya mau kaya yuk biarkan aja. Yang mereka mau beli apa yuk biarkan aja. Enak jadi orang sederhana itu. Enak. Nggak usah banyak apa strategi atau rencana-rencana busuk. Nah, udahlah. Jadi biasa saja ya. Kita hidup seperti Raja Daud. Diurapi Tuhan, rendah hati, dipakai Tuhan, dahsyat. Amin. Ya, kita jadi orang biasa aja ya. Biasa di hadapan Tuhan agar supaya kita bisa memuliakan Tuhan tiap-tiap hari. Amin. Yuk, kita doa sama-sama. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Yes, God. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan, biarlah pengurapan-Mu turun bagi setiap kami. Kami banyak salah di hadapan-Mu. Kami suka marah dengan orang. Kami suka iri sama orang. Pagi hari ini kami berterima kasih ditegur oleh Tuhan. Kami minta ampun Tuhan. Banyak kesalahan demi kesalahan yang kami perbuat. Kami suka balas dendam sama orang. Apalagi terhadap orang-orang yang melukai hati kami. So pagi hari ini saudara, mari ayo sama-sama minta ampun di hadapan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Ora pasyikar ala wala 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 wala. Oh ya la wala 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 syikar ala wala wala wala. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami yang gak mampu menjaga hati dengan benar. Tidak mampu menjaga pikiran kami dengan benar. Ampuni ya Tuhan Yesus, ampuni. Ampuni kami ya Yesus. Ampuni, ampuni. Biar hati kami terjaga dengan baik. Tolong kami untuk mampu menjaga hati kami. Tolong kami untuk mampu menjaga diri kami ya Tuhan. Kami gak mau jadi pribadi yang jahat. Kami gak mau jadi tukang gosip. Kami gak mau ngerendahin orang. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah karakter Daud ada pada kami. Yang kesukaannya ada dalam hadirat Tuhan. Yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Allah pengurapi kami semua pagi hari ini ya Tuhan. Saudara, saya melihat ada seorang wanita yang hatimu disakiti oleh pasanganmu. Lepaskan pengampunan. Agar supaya iblis tidak berkuasa atas hatimu. Tuhan, berkatilah wanita ini.
yang hatinya terluka karena suaminya. Biarlah hati yang mengasihi itu kau lepaskan buat si wanita ini ya Tuhan. Sehingga dia mampu mengampuni suaminya. Waktu dia berdoa, bukan kutuk yang dilepaskan, tapi berkat Tuhan yang dia berikan buat pasangannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan mengalir atas hati perempuan ini. Oh, dapat syikar ala wala 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 wala. Oh, iyalah wala 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 wala. Terima kasih ya Roh Kudus. Berikan kami hati yang baru. Ayo, minta sama hati yang baru, saudara. Minta hati yang baru. Pengurapan yang baru. Agar supaya sepanjang hari ini dan ke depannya kami berperilaku baik. Perkataan kami baik. Hati kami benar. Pikiran kami benar. Sehingga perilaku kami menjadi baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Buat teguranmu pagi hari ini. Terima kasih. Kami mau praktek pagi hari ini. Nggak iri, nggak dengki terhadap seseorang. Ampuni kami kalau kami punya karakter kompetitor. Ampuni Tuhan, ampuni. Kami mau belajar rendah hati di hadapan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Mari angkat tanganmu sama-sama. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami semua mulai pagi hari dan sampai selama-lamanya. Karakter kita terjaga baik. Urapi kami ya Tuhan. Perkataan kami. Urapi kedua tangan kami. Urapi kaki kami. Urapi pikiran kami. Kami mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sangat sempurna dan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Wow. Selamat beraktivitas, saudara. Kita ketemu besok Senin ya. Selamat beraktivitas. Selamat untuk yang mau berlibur, bekerja, beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom, shalom, shalom.